Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wen Eriko Aditama, NPM 2751030 dari Prodi Agribisnis semester 3A, Politeknik Negeri Lampung, akan menjelaskan tentang metode penilaian lokasi sebagai pemenuhan mata kuliah manajemen produksi dan operasi. Baik, langsung ke pembahasan. Dalam metode penilaian lokasi ada 3. Yang pertama, metode penilaian hasil value. Yang kedua, metode perbandingan biaya atau cost comparison method. Yang ketiga, metode analisis ekonomi atau economic analysis. Yang pertama yaitu metode penilaian hasil value. Metode penilaian hasil value, di sini saya mengambil contoh pada PT Sinar Layang bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Pilihan lokasi yang diinginkan adalah di Serang, Cirebon, dan Bandung. Pertimbangannya adalah berdasarkan metode penilaian hasil value. Ini dapat kita lihat pada tabel 5.1, yaitu ada kebutuhan nilai lokasi yang ideal, dan di situ ada 3 lokasi pilihan yaitu Cirebon, Bandung, dan Serang. Pada kebutuhan yaitu ada yang pertama adalah pasar, kedua bahan baku, 3 transportasi, 4 tenaga kerja, dan 5 lainnya. Untuk pasar sendiri nilai idealnya adalah 40, bahan baku 30, transportasi 15, tenaga kerja 10, lainnya 5. Untuk yang pertama yaitu pasar, pada kota Cirebon mendapat nilai 25, Bandung 35, sedangkan Serang 20. Kalau untuk metode penilaian hasil value, di sini kita mengambil nilai yang terbesar. Jadi dari Cirebon, Bandung, dan Serang dapat dilihat bahwa yang terbesar adalah Bandung. Di sini kita bisa tandai Bandung. Lalu yang kedua, kebutuhan bahan baku. Pada kota Cirebon yaitu 20, Bandung 25, Serang 15. Dari sini kita juga dapat menandai lagi Bandung karena Bandung yang terbesar. Lalu selanjutnya kebutuhan transportasi. Cirebon 7, Bandung 13, Serang 8. Di sini yang terbesar adalah Bandung, sehingga Bandung kita tandai lagi. Lalu yang keempat ada tenaga kerja. Cirebon mempunyai nilai 10, Bandung 9, sedangkan Serang 11. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang terbesar adalah di Serang. Untuk tenaga kerja kita menandai di Serang. Lalu untuk kebutuhan lainnya, untuk Cirebon adalah 4, Bandung 5, sedangkan Serang 4. Dari sini yang ideal adalah di kota Bandung, sehingga kota Bandung kita tandai. Dari kelima kebutuhan tadi, Bandung mendapatkan nilai tertinggi. Dari kebutuhan pasar hingga lainnya. Sehingga total dari kota Bandung sendiri nilainya adalah 87. Jadi berdasarkan metode hasil value, untuk PT Sinar Layang akan memilih Bandung karena di Bandung kebutuhan mereka lebih tercukupi dengan nilai yang ideal, yaitu 87, mendekati 100, dibandingkan dengan Cirebon yang hanya 66 dan Serang 58. Selanjutnya yaitu metode perbandingan biaya. Jadi jika metode perbandingan biaya ini yaitu kebalikannya, karena dalam suatu perusahaan tentunya akan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Tentu untuk metode perbandingan biaya ini memilih lokasi yang untuk biayanya sendiri lebih rendah dibandingkan lokasi-lokasi lainnya. Metode perbandingan biaya didasarkan kepada kebutuhan biaya-biaya utama seperti biaya bahan baku, biaya operasi, biaya distribusi, biaya umum, dan biaya lainnya. Seperti kita bisa lihat pada tabel 5.2 tentang penilaian lokasi dengan metode perbandingan biaya.
Di situ kita lihat ada kebutuhan yang pertama yaitu bahan baku, kedua bahan bakar dan listrik, ketiga biaya operasi, keempat biaya umum, dan 5 biaya lainnya. Untuk pilihan lokasi ada Cirebon, Bandung, Serang. Untuk bahan baku di Cirebon mempunyai biaya 150, Bandung 160, sedangkan Serang 140. Dari ketiga biaya tersebut yang paling rendah adalah di Serang yaitu 140. Jadi untuk bahan baku kita memilih yang Serang. Selanjutnya kedua, bahan bakar dan listrik. Cirebon mempunyai biaya 40, sedangkan di Bandung 45, Serang 40. Di sini Cirebon dan Serang sama 40, sehingga pertimbangannya antara Cirebon dan Serang. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya operasi. Di Cirebon dengan biaya 60, di Bandung dengan biaya 65, dan Serang 55. Dari perbandingan ketiga itu, yang paling kecil adalah di Serang, sehingga di Serang kita tandai. Yang keempat, biaya umum. Di Cirebon 70, di Bandung 75, dan di Serang 65. Dari ketiga perbandingan tadi, pilihannya yaitu di Serang, karena biaya umum di Serang lebih kecil, 65. Untuk yang kelima yaitu biaya lainnya. Di Cirebon 10, di Bandung 10, di Serang 5. Dari ketiga perbandingan tersebut, yang paling kecil adalah di Serang yaitu 5. Sehingga jumlah masing-masing yaitu di Cirebon 330, di Bandung 355, dan di Serang 305. Dari ketiga perbandingan tersebut, tentu biaya yang paling rendah ada di Serang yaitu 305. Jadi berdasarkan metode perbandingan biaya, lokasi yang dipilih yaitu di Serang. Sedangkan yang ketiga yaitu metode analisis ekonomi atau Economic Analysis Method. Metode analisis ekonomi yaitu penilaian dengan metode analisis ekonomi didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti sikap masyarakat. Dapat dilihat pada tabel 5.3 yaitu tentang penilaian lokasi dengan metode analisis ekonomi. Di sini ada 7 kebutuhan. Yang pertama yaitu biaya sewa, kedua ada biaya tenaga kerja, ketiga ada biaya pengangkutan, 4 biaya bahan bakar dan listrik, 5 pajak, lalu yang keenam ada perumahan, dan ketujuh ada sikap masyarakat. Untuk Cirebon, biaya sewanya yaitu 200.000, Bandung 150.000, Serang 175.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Di Cirebon 900.000, di Bandung 1 juta rupiah, lalu di Serang 850.000. Yang ketiga biaya pengangkutan. Di Cirebon 300.000, di Bandung 400.000, di Serang 350.000. Yang keempat ada biaya bahan bakar dan listrik. Di Cirebon 180.000, di Bandung 180.000, di Serang 180.000. Lalu untuk pajak, di Cirebon 50.000, di Bandung 60.000, di Serang 50.000. Jadi untuk total biaya operasi di Cirebon yaitu 1.630.000, di Bandung 1.790.000, dan di Serang 1.605.000. Untuk kebutuhan yang keenam yaitu perumahan, di Cirebon baik, di Bandung cukup, di Serang baik. Yang ketujuh yaitu sikap masyarakat. Untuk lokasi Cirebon itu cukup, di Bandung sedang, sedangkan di Serang baik. Jadi berdasarkan metode analisis ekonomi atau Economic Analysis Method, lokasi yang dipilih dengan metode ini adalah Bandung.
Baik, sekian penjelasan dari saya tentang metode penilaian lokasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan